Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Dan tandanya kalau gue bisa bikin konten ini, itu gue lagi gabut. Jadi gue bisa bikin konten berita teknologi. Dan berita kali ini sih sebenarnya nggak banyak-banyak. Dan sorry nih, gue nggak sempat memberitakan atau bikin recap ya tentang pengumuman GPU RX 7000 series ya dari AMD. Dan mungkin itu sudah terwakili oleh beberapa techtuber di Indonesia juga. Jadi mungkin kita move on aja ke berita-berita yang baru aja disampaikan nih secara internasional. Dan di sini mungkin menurut gue di sini beritanya cukup menarik dan semoga itu juga menarik nih buat kalian. Dan berita pertama di sini ada tentang rumor mengenai Ryzen 7000 X3D dan juga Zen 4 katanya bakal beredar versi terjangkaunya. Dan kalau kita lihat kan Intel dan AMD ini kayaknya udah merilis CPU seri terbarunya di tahun 2022 ini. Dimulai dari AMD yang merilis Ryzen 7000, terus kemudian Intel yang merilis itu Raptor Lake alias CPU generasi ke-13 mereka. Dan cuman di sini Intel tuh sepertinya kayak udah ngasih teaser nih untuk bakal ada lagi nih CPU seri tertingginya yaitu i9 13900KS yang kemarin waktu itu sempat di-leak oleh Pat Gelsinger sendiri di acara Innovation Day, dan itu kemungkinan sih bakal menjadi CPU gaming terkencang ya nanti kalau udah rilis. Nah, di sini AMD terlihat sepertinya udah nggak ada lagi line up untuk disandingkan nanti dengan 13900KS, karena kalau kita lihat yang paling tinggi aja 7950X itu udah dirilis, terus nggak mungkin kan rilis di atasnya lagi apa gitu. Threadripper kan nggak mungkin gitu kan, karena kan ini ranahnya CPU kelas consumer. Nah, di sini kabar-kabarnya untuk melawan 13900KS tersebut, AMD akan segera merilis Ryzen 7000 X3D yang waktu itu sempat ditis juga melalui roadmap AMD yang pada saat itu sempat juga di acara launch-nya Ryzen 7000 series di Indonesia tuh diperlihatkan 7000 X3D itu bakal nongol di sekitar tahun 2023. Dan baru-baru ini ada info yang lebih lengkap lagi, katanya sih 7000 X3D ini cuman sampai 8 core aja, jadi nggak ada tuh yang varian 12 dan 16 core. Jadi kemungkinan sih bakal hanya ada Ryzen 7 dan Ryzen 5, jadi 8 core dan 6 core aja. Nah, di sini sekali lagi sepertinya AMD cuman sanggup untuk menerapkan teknologi 3D V-Cache di single CCD aja. Karena kan untuk 12 dan 16 core itu menggunakan dual CCD. Dan sekali lagi CPU Ryzen itu menggunakan desain chiplet. Dan mungkin limitasi ini terjadi karena AMD ingin tetap mempertahankan arsitektur yang sama yaitu Zen 4 dan juga platform yang sama yaitu si AM5. Dan mungkin untuk menerapkan teknologi 3D V-Cache di 12 dan 16 core, AMD harus banyak merombak desain dari CPU mereka. Jadi mungkin R&D-nya akan terlalu mahal dan mungkin kalian juga malas kan nanti beli CPU baru, soket baru. Ya mending ya nggak ada masalah juga sih 8 core di 3D V-Cache untuk Ryzen 7000 X3D-nya nanti. Dan kalau kita lihat dari performanya si 5800 X3D yang saat ini juga masih cukup bersaing ya untuk melawan CPU Alder Lake hingga Raptor Lake, kayaknya sih konfigurasi 8 core yang dibelikan AMD itu juga nggak masalah sih menurut gua. Dan kayaknya nanti dengan arsitektur yang baru juga Zen 4 kata gue sih masih bisa cukup bersaing tuh melawan 13900KS. Dan mungkin untuk varian 6 core atau si Ryzen 5 nya nih yang dikasih teknologi 3D V-Cache, mungkin itu akan membuatnya semakin bersaing lagi dengan varian Core i5 13600K. Nah, itu tadi kan CPU yang AMD siapkan untuk melawan varian tertingginya si Intel yaitu 13900KS. Nah, untuk melawan kroconya si Raptor Lake kayak misalnya 13400 dan juga 13100 yang rumor-rumor speknya tuh sudah beredar ya di mana-mana. Nah, di sini AMD akan melakukan apa nih? Nah, tenang aja, di sini sepertinya AMD tetap akan merilis varian Ryzen 7000 yang lebih terjangkau yaitu varian non-X. Dan di sini ada 7600, 7700 dan juga 7900. Nah, perbedaannya dari varian X-nya, yang varian non-X ini AMD akan melakukan pemangkasan clock speed dan juga TDP yang lebih rendah. Yang mungkin sih tentunya nanti akan memiliki performa yang sedikit lebih rendah ya dibandingkan varian X-nya. Jadi AMD bisa membandrolnya dengan harga yang lebih murah. Ya, semoga aja sih dengan dirilisnya varian non-X ini kita bisa segera mencicipi Ryzen 7000 yang mungkin kalian nggak berkesempatan ya untuk upgrade di sekarang ini. Karena kan 7600X saja dibanderol dengan harga 5 jutaan. Belum lagi kita beli motherboard baru dan juga RAM DDR5 yang baru. Dan semoga sih nanti 7600 itu harganya cukup terjangkau. Jadi kita bisa segera mencicipi platform AM5 dari AMD. Dan mungkin aja dengan TDP yang lebih rendah ini kita nggak perlu beli cooler yang super mahal gitu. Karena kan kita tahu ya Ryzen 7000 tuh suhunya lumayan cukup tinggi kalau nggak dikasih cooler yang memadai. Jadi semoga aja sini bisa menjadi opsi yang
lebih murah untuk segera mencicipi Ryzen 7000. Dan semoga aja nih nanti pada saat CES 2023 AMD segera memberi kabar resminya, karena kan kalau nggak salah itu sudah diumumkan akan diselenggarakan pada awal tahun 2023. Kita tunggu aja. Oke, kita ke berita selanjutnya, yaitu datang dari Nvidia. Dan kalau kita lihat sih di sini Nvidia sudah merilis dua varian RTX 4000 series, yaitu RTX 4090 dan juga RTX 4080 16GB. 4080-nya cuma satu seri doang ya yang 16GB, karena kan 12GB-nya nggak jadi rilis. Nah, jadi di sini mungkin untuk varian RTX 4000 series yang udah dirilis itu kayaknya sih terlalu mahal ya untuk sebagian banyak orang, dan termasuk gue, itu harganya sih overpriced banget ya. Nvidia ngasih di atas $1000 gitu, atau guanya memang yang miskin kali ya. Nah, jadi di sini Nvidia dikabarkan katanya rumor-rumornya tuh bakal segera merilis varian RTX 4000 series yang entry level. Seperti di sini ada bocoran mengenai RTX 4050 Mobile yang di sini secara spesifik itu dari laptop Galaxy Book ya, yaitu dari Samsung. Nah, sayangnya di sini belum ada rincian spesifikasi dari RTX 4050 Mobile sendiri. Cuman di sini cuman ada yaitu bocoran performa dari situs Puget Bench-nya doang. Dan kalau kita bandingkan sih hasil skornya ini dibandingkan dengan RTX 3050 Ti Mobile itu ada sekitar peningkatan 17,38% sih. Ya, tapi ini perlu diingat ya, bocoran ini kan spesifik hanya pada software Premiere Pro aja. Jadi belum bisa dikatakan sih overall performance-nya bakal segitu ya. Tapi gue berharap sih nggak cuma varian mobile aja yang keluar, melainkan juga varian desktopnya nih, si RTX 4050 ya keluar juga gitu. Mengingat juga pada fenomena si RTX 3050 Mobile yang ujung-ujungnya juga dirilis kan pada seri desktop ya, walaupun itu menyusul beberapa bulan kemudian. Tapi ya semoga itu bisa diwujudkan juga pada RTX 4050. Nah, selain bocoran mengenai RTX 4050, di sini Nvidia juga dikabarkan akan segera mengeluarkan juga si RTX 4060 yang katanya sih bakal hadir tahun depan. Gue sih belum mau terlalu percaya dengan info bocoran performanya, karena orangnya juga baru sebatas berspekulasi sendiri aja. Tapi ya gue cukup yakin sih dengan info bakal adanya RTX 4060 di tahun depan. Apalagi sekali lagi tadi CES 2023 itu sudah dikonfirmasi akan diselenggarakan pada awal tahun 2023. Dan Nvidia sepertinya juga sudah mengkonfirm untuk hadir pada acara tersebut, dan semoga aja ada info resmi mengenai RTX 4000 series yang versi varian entry level. Walaupun sih gue yakin 100% di sana mereka paling cuman ngumumin si RTX 4070 Ti alias si rebranding dari 4080 12GB yang tadi nggak jadi dirilis. Ya semoga aja sih mungkin di CES ada info yang mengenai 4050, 4060. Atau mungkin di sana Nvidia pengen segera mengumumkan juga tuh varian mobile dari RTX 4000 series. Mengingat dari bocoran yang 4050 mobile tadi, mungkin Nvidia tuh akan all out ya untuk mengeluarkan seluruh varian RTX 4000 series mobile-nya. Jadi ada semua tuh varian high end, mid end, dan juga entry level-nya. Dan semoga sih ada juga ya varian desktop yang murah lah, selain 4070 Ti gitu ya, 4060 dan juga 4050-nya dikasih lah teaser-teasernya aja gitu, nggak apa-apa. Karena gue rasa itu bisa menjadi opsi alternatif yang cukup murah ya untuk kita bisa mencicipi teknologi DLSS 3, atau mungkin yang lebih bermanfaat lagi yaitu teknologi video encodingnya si AV1 yang gue rasa sih itu akan sangat bermanfaat banget untuk video streaming di kedepannya nanti, karena semua GPU modern itu akan menerapkan teknologi tersebut seperti RDNA 3 dan juga Intel Arc aja sudah menggunakan teknologi tersebut. Jadi gue rasa sih kalau ada opsi-opsi yang murah, kita cukup lumayan sih bisa menikmati teknologi AV1 tersebut, karena itu kepake banget gitu. Karena YouTube aja dikabarkan udah mau memulai menggunakan teknologi AV1. Oke, kita masuk ke berita selanjutnya sekaligus menjadi berita terakhir untuk menutup pertemuan kita kali ini. Yang rasanya sih nggak komplit ya kalau ngomongin RTX 4000 series kalau nggak ngomongin isu kabel konektor yang meleleh. Yang gue rasa sih sudah banyak dari kalian juga mengetahui mengenai isu ini, karena kan udah banyak juga yang nyebarin tuh di sosial media. Yang baik itu yang kabel konektor yang meleleh yang menggunakan converter maupun yang juga natif ya, itu sama-sama meleleh juga tuh katanya. Nah, di sini akhirnya ada kecerahan mengenai penyebab dari kabel konektor meleleh ini, karena seorang techtuber ternama yaitu Gamer Nexus telah melakukan tes yang cukup berdedikasi dan berhasil menyimpulkan sumber masalah dari isu kabel konektor RTX 4000 series yang meleleh ini nih.
Nah, di sini gue hanya mengambil kesimpulan yang mereka sampaikan aja, sehingga gue sangat menyarankan sih kalian itu menonton videonya Gamer Nexus supaya jauh lebih paham dan juga jauh lebih mengerti. Dan mungkin juga gue sangat yakin itu sangat bermanfaat bagi kalian yang pengguna RTX 4000 series untuk menonton videonya Gamer Nexus. Jadi silahkan tuh nonton dulu baru ke video gue nih kalau kalian nggak ngerti ya bahasa Inggrisnya. Jadi di sini Steve dari Gamer Nexus itu menyampaikan kalau ada dua hal yang berpotensi menyebabkan kabel konektor dari RTX 4000 series itu meleleh. Yang pertama adalah adanya serpian-serpian material asing di dalam pin yang besar kemungkinan itu dari defect produsen atau perlakuan lepas pasang dari user yang memang kurang proper gitu. Jadi ada serpian-serpihannya. Namun itu bukanlah potensi terbesar yang mengakibatkan kabel konektor meleleh, melainkan di sini hal kedua yang dimana diakibatkan oleh pemasangan kabel yang kurang benar. Dan disinilah Gamer Nexus juga berhasil mereka ulang kabel konektor yang meleleh nih. Jadi dikatakan jika masih ada gap antara kabel konektor ke soket pin plus kabel tersebut terlalu tertekuk, hal ini berpotensi besar mengakibatkan kabelnya meleleh. Dan kesimpulan ini sesuai dengan kabel-kabel milik user yang dikirimkan kepada Gamer Nexus yang ditemukan kalau kabel-kabel ini terdapat bekas-bekas pemasangan yang tidak full dengan posisi yang tertekuk. Jika tidak full terpasang dan tertekuk, maka soket pin bisa menyentuh bibir konektor yang berbahan plastik dan inilah yang menyebabkannya meleleh. Nah, kemudian di sini selang beberapa hari Nvidia juga turut ikut memberikan statement resmi dari isu kabel konektor yang meleleh ini. Yang Nvidia sendiri sih mencatat ada sekitar 50 kasus secara global. Dan hasil temuan Nvidia sendiri sebenarnya juga cukup mirip sih dengan Gamer Nexus, yang mana disebabkan oleh pemasangan konektor yang kurang penuh. Nvidia sendiri sih mengatakan akan bersedia melakukan RMA bagi user yang mengalami isu ini. Tapi pastinya sih syarat dan ketentuan berlaku. Oke, jadi sekali lagi gue sarankan kalian untuk menonton video dari Gamer Nexus terlebih dahulu, karena gue rasa mereka melakukan tes yang sangat berdedikasi, terus data-data yang mereka bagikan juga sangat lengkap. Jadi gue sangat yakin video tersebut akan sangat informatif nih bagi kalian. Jadi segera tuh nonton video mereka. Dan kalau kalian itu nggak ngerti bahasa Inggrisnya ya baru nonton kesimpulannya di video gue. Oke, jadi dari kesimpulannya sih yang bisa diambil ya dari kasus kabel yang meleleh ini, ya gue rasa sih kalian mungkin harus lebih teliti lagi untuk nyolokin kabel 12/4 pin yang baru tuh bagi kalian user RTX 4000 series. Dan juga mungkin kalian ambil casing yang dengan memiliki clearance yang cukup luas ya, supaya kabelnya nggak ketekuk tuh, karena kan GPU RTX 4000 series yang rilis saat ini kan ukurannya gede-gede aja. Jadi mungkin kalian kabelnya tuh agak mepet dengan side panel, jadi agak ketekuk. Jadi gue saranin sih ambil casing yang gede-gede aja lah supaya cari aman gitu. Ya mungkin beritanya kali ini cuma segini aja sih, dan sorry nggak banyak ya beritanya karena ya gue cuman sempat bikin videonya ya hari ini doang gitu, dan biasalah udah mulai banyak kerjaan gitu ya di YouTube. Jadi video berita teknologi ini agak kesulitan juga gue untuk menghandle konten ya, karena ya research beritanya tuh lumayan memakan waktu gitu. Sedangkan gue juga masih ada tanggungan untuk mengerjakan barang-barang dari berbagai brand gitu kan. Ya semoga aja sih kalau gue gabut, gue pasti akan mengerjakan konten berita teknologi ini, dan gue pastinya akan menyampaikan berita-berita yang menurut gue menarik, yang semoga aja kalian juga tertarik dengan beritanya. Dan mungkin ya semoga sih konten ini nggak akan gue tinggalin nih, pokoknya pasti akan gue kerjain ya kalau ada waktunya ya. Dan mungkin segitu dulu ya untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan juga jangan lupa follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.